Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan ibadah kita. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara-saudara sedang jemaah Jumat dan rahmat Allah, sebelum pagi kita naik mimbar ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat kita pada hari ini jam 12 lewat 17 menit. Waktu sekarang telah menunjukkan jam 12 lewat 15 menit. Jadi lebih kurang 2 menit lagi pelaksanaan sholat kita akan kita laksanakan. Kami mengimbau kepada bapak dan saudara-saudara yang masih di rumah atau dalam perjalanan, bersegeralah untuk datang ke masjid, karena waktu sholat kita tinggal lebih kurang 2 menit lagi. Jadi bagi bapak yang telah berada dalam masjid, kami berharap kita jalankan sunnah Nabi, saf-safnya di depan terlebih dahulu. Berikutnya kami laporkan mengenai pelaksanaan korban kita yang sekarang lebih kurang tinggal 13 hari lagi. Jadi kepada kita yang hadir, yang ada berniat untuk melaksanakan korban di Masjid Raya Al-Munawwarah, bersegeralah untuk mendaftarkan diri supaya kita tidak susah untuk menyediakan ternak nantinya. Sekarang ini telah terkumpul sebanyak 12 ekor sapi yang akan kita korbankan pada tahun ini. Jadi mudah-mudahan sampai hari H nanti kita dapat mencapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami sampaikan juga mengenai taktik kita pada hari ini, yaitu Ustaz Ali Akbar. Alhamdulillah beliau telah bertanda bersama kita. Demikian, banyak maaf hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Materi khutbah kita pada kali ini ada sebuah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allah haqqal haya. قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah meridai keduanya. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau malu kepada Allah sebenar-benarnya malu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami sudah malu ya Rasulullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah jika kalian punya rasa malu. Berkata Rasulullah, maksud saya bukan malu yang itu yang saya maksud, tapi malu apa ya Rasulullah? Yang saya maksud, kata Rasulullah, engkau malu pada Allah memelihara apa yang ada dalam kepala. Apa yang ada di dalam kepala adalah otak. Di dalam otak ada akal. Kalian pelihara akal kalian. Itu yang benar. Yang kedua, wal batana wa ma hawa. Kalian pelihara perut kalian dari makanan yang haram. Itu baru kalian punya rasa malu. Yang ketiga, wal tazkurul mauta wal bala. Ketika yang keempat, hendaklah kalian selalu mengingat kematian, karena kematian selalu mengejar kalian. Wal tazkurul bala, kalian taklah mengingat bala. Pada suatu saat Allah pasti saja akan menguji kalian. Maka ingat-ingat, jangan kalian terlena. Jika kalian terlena, kalian tak siap,
Yang kelima, wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Hendaklah kalian lebih mencintai kehidupan akhirat ketimbang kalian mencintai dunia. Jika kalian melakukan yang lima ini, kata Rasulullah, man fa'ala dzalika faqad istihya Allah haqqal hayat. Jika kalian melakukan yang lima ini, itu berarti kalian setelah melakukan, telah berbuat malu kepada Allah, sempurna rasa malunya. Kaum muslimin teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu, apa sebenarnya dimaksud dengan rasa malu? Jadi maksud dengan malu adalah malu berasal dari kata haya. Menurut logat bahasa Arab, malu itu sebenarnya al-haya, artinya ini. Maka dalam ilmu bahasa Arab, hujan disebut dengan baik, sekali-kali disebut dengan haya. Kenapa hujan disebut dengan haya? Menghidupkan. Jika turun hujan, menghidupkan bumi, menghidupkan tumbuh-tumbuh. Jadi apa kaitannya malu dengan haya? Jika dia punya rasa malu, bisa menghidupkan hati. Jika dia tidak punya rasa malu, maka matilah. Tahu sini jangan pakai malu. Sedangkan menurut istilah syar'i, jadi maksud dengan al-haya malu adalah menjaga diri agar tidak terhina akibat melakukan perbuatan keji dan perbuatan murka. Kalau dia punya rasa malu, akan membentengi dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan murka. Kalau dia tidak punya rasa malu, pasti dia berani melakukan perbuatan keji. Yang lebih dahsyat lagi adalah dia melakukan perbuatan keji dan munkar di depan orang banyak. Tak ada rasa malu. Apa akibat kalau tidak punya rasa malu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal iman qurrina jami'an. Rasa malu dengan iman beserta keduanya. Apabila hilang salah satu keduanya, hilanglah iman. Artinya, jika dia tidak punya rasa malu, hilang imannya. Jika hilang imannya, berani melakukan perbuatan keji. Kaum muslimin dan Tuhan rahimahullah. Maka perlu kita sadari, hari ini, zaman saat ini, rasa malu itulah yang sudah berkurang dengan masyarakat. Penegak hukum berani melanggar hukum. Seharusnya dia menegakkan hukum, menjaga hukum, justru dia yang melanggar. Tak ada masalah. Gaji sudah ratusan juta, tapi masih korupsi. Tak ada masalah. Perzinahan terjadi di mana? Guru seharusnya mencerdaskan bangsa
berzina dengan diri. Nah, tak ada semuanya. Ayah berzina dengan anak kandung terjadi di sana. Tak ada semuanya. Ada hubungan bersaudara, beradik kakak, melakukan hubungan suami istri, hamil adiknya, setelah dibuang anak. Ini yang terjadi di sana. Bahkan ada anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Terjadi di sana. Alhamdulillah semua. Kita baca sejarah di zaman jahiliyah sebelum lahirnya Islam, tidak pernah kita menemukan di zaman jahiliyah seorang anak berzina dengan ibu. Padahal mereka jahiliyah. Jelas sekali. Tetapi hari ini terjadi. Apakah nak lebih jahiliyah hari ini daripada jahiliyah dulu? Ada orang mengenal Tuhan, masih menyembah berhala. 360 berhala digantungkan di Ka'bah, disembah di Indonesia itu. Tapi tidak sebeda hari ini. Apakah zaman jahiliyah itu kembali lagi? Alhamdulillah semua, alhamdulillah. Kenapa terjadi? Ini yang menjadi renungan bagi kita kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Tercampurnya iman di hati kita. Tidak merasa malu. Berani kita berbuat maksiat bahkan di depan orang banyak. Ada seorang artis bercerita di media. Dia telah melakukan zina sekian kali. Dengan bangganya dia bercerita. Ada semuanya. Pantas Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika sekiranya engkau tak lagi punya rasa malu, lakukanlah sesuai kehendak hati. Misi dan tegas dari Rasulullah. Ancaman keras. Kalau tidak lagi ada rasa malu, rasa seganmu, rasa takutmu melakukannya, lakukanlah sesuai kehendak hati. Bahayanya jika manusia tidak punya rasa malu. Justru terangkatnya derajat manusia karena rasa malu. Jika rasa malunya tidak ada, derajatnya turun seperti hewan ternak. Ulaika kal an'am. Justru manusia itu kalau tidak punya rasa malu bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ulama tafsir menyebutkan kenapa manusia bisa lebih hina dari hewan. Kalau hewan melakukan hubungan seksual di depan orang ramai, karena benar hewan tersebut tidak punya akal, pasti tidak ada sama ini. Kalau manusia yang melakukannya, dia punya akal, tapi akalnya tidak berfungsi. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW.
kamu disebut orang yang sempurna maju itu maju pada manusia, semua manusia maju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia maju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia maju kepada manusia. Tapi kalau dia hanya maju kepada manusia, belum tentu dia maju kepada Allah. Mungkin dia dapat memahami dan melakukan waktu sembunyi-sembunyi dia pasti melakukannya. Maka oleh sebab itu perintah Rasulullah SAW, hendaklah kita tingkatkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkali sudah berikan nikmat yang banyak, rezeki yang cukup, makan, minum, tempat tinggal, kesempatan untuk hidup Allah berikan kepada kita. Lalu kita membangkang kepada Allah. Apakah kita tidak punya rasa malu? Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas kita beribadah, malas kita ke masjid. Apakah kita tidak malu kepada Allah? Kita punya istri, tapi masih berzina. Tidakkah kita punya rasa malu? Kita diberi Allah rezeki yang halal, kenapa yang haram masih kita makan? Tidakkah kita punya rasa malu? Demikian juga kita mendengar Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya Allah. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان ودين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat, mulaikan sholat, dirikan sholat, dan bertobatlah. Kita diberi oleh Allah rezeki harta yang banyak, lalu kita tidak mau bertobat. Adakah kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب المجيب الأقوال ويقضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا يعتدلوا أقيموا صدقكم والرسول صدقا يسلم بعد الرسول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام